Dalam artian faya'taqidu mongko nekotaken sapa abad ijmalan kelawan global, kelawan garis besar, i'tiqadan kelawan i'tiqad jaziman kang mantep, ngiyakini apa? Annahu ing sak temene kelakuan iku yajibu wajib lillahi kagungane Gusti Allah taala apa kullu sifati kamalin, apa saben-saben sifat kasampurnan, taliku kang mantesi apa sifati kamal taliku kang pantes kang cocok apa sifatu kamal kang layak bisa nil uluhiyati kelawan urusane kepengeranan. Wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Gusti Allah taala apa kullu naqsin apa saben-saben kekurangan. Jadi secara global, secara ijmal, sifat wajib bagi Allah adalah semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan dengan catatan yang layak, yang pantas dengan ketuhanan. Jadi apapun sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, yang hebat, yang sempurna, itu milik Allah Subhanahu wa taala, asal yang cocok dengan status ketuhanan, dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat ini sifat yang bagus, yang mulia, yang hebat, menunjukkan kesempurnaan. Tapi untuk makhluk, kalau untuk Allah Subhanahu wa taala itu enggak sempurna, malah menunjukkan kekurangan. Contoh, manusia itu kalau masih belum menikah, masih jomblo, itu dikatakan durung sempurna uripe. Karena masih sendirian, belum punya pasangan. Kalau sudah menikah, maka dia seakan-akan sudah menyempurnakan agamanya dia. Barang siapa menikah, maka sempurnalah agamanya dia. Apa itu? Barang menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertakwa pada separuh yang lain. Orang menikah bertahun-tahun belum punya anak, serasa kurang lengkap. Ketika lahir anak, maka terasa lengkap kehidupannya. Jangkep pisan duwe pasangan, yo duwe anak. Sempurna. Tapi hal tersebut itu untuk makhluk, enggak berlaku bagi Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu menikah, punya pasangan, ya sama kayak makhluk artinya. Dia enggak sempurna dengan sendirinya, perlu orang lain untuk menyempurnakan dia. Ya ini bukan Tuhan namanya, enggak layak disebut Tuhan. Atau punya anak. Tuh. Tadi saat dengan duwe anak enggak sempurna lah. Masa Tuhan enggak sempurna? Nah itulah. Jadi sifat-sifat kesempurnaan ya yang layak bagi status ketuhanan. Maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, tak terbatas. Nah itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kayak begini, tukang sama hasil garapannya misalnya. Untuk meja buatan tukang atau kursi buatan tukang, itu sifat-sifat yang bagus untuk sebuah meja atau kursi nggak bisa diletakkan untuk tukang yang membuat. Kursi atau meja bisa dikatakan bagus, sempurna itu kalau presisi. Kalau melingkar ya melingkar, mulus, halus, terus kuat, bahannya itu padat, nggak gampang melengkung, nggak gampang keropos. Kemudian warnanya juga mateng. Kalau kotak yo siku kotaknya itu. Nah, kalau tukang gitu kan juga
Tukang yang sempurna itu tukang yang watos awake, sing gilap, sing kotak begitu, atau sing melengkungnya itu nggak gampang berubah. Ya nggak bisa. Itu untuk meja buatan tukang, lain sifat yang baik untuk meja nggak bisa dipraktekkan untuk tukangnya, nggak bisa. Nah, jelas ya. Dan hal-hal yang mustahil bagi Allah secara global adalah segala yang menunjukkan arti kurang, yang menunjukkan kekurangan, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu, ya Allah lemah, Allah nggak kuasa, Allah nggak bisa melihat, Allah nggak bisa mengetahui, Allah lengah, Allah tidur, Allah mati, itu mustahil semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya anak, punya istri, mustahil bagi Allah. Nah, sekarang yang jaiz, wa yajuzu lan wenang yang jaiz fi haqqihi ing dalam haqqi Allah apa fi'lu kulli mumkinin ngelakoni saben-saben perkara mungkin, au tarkuhu utawa ninggal perkara mungkin, au tarku utawa ninggal fi'lu kulli mumkinin, au tarkuhu utawa ninggal fi'lu kulli mumkinin. Nah, jaiz bagi Allah apa? Fi'lu kulli mumkin au tarkuhu. Allah wenang, jaiz mengerjakan perkara mungkin atau enggak mengerjakannya. Nah, perkara mungkin itu ya perkara yang jaiz, perkara yang masuk dalam wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Banyak. Zaid pergi, Zaid datang, Zaid sakit. Ada makhluk yang besar, dinosaurus ada ini. Tanyakan aja, Allah mampu nggak bikin gitu? Menurut akal nggak ada halangan, nggak ada paradok dengan hukum akal, maka itu mungkin namanya. Ada makhluk yang kepalanya itu 6, badannya sebesar gunung, sayapnya begini, mengeluarkan api, mempunyai tanduk, seakan-akan kayak kuda tapi kepalanya kayak ular, campuran dari berbagai macam hewan. Mampu nggak Allah bikin itu? Dipikir akal, bukan mustahil. Mampu. Allah menciptakan perkara tersebut, hewan seperti itu, Allah mampu kalau mau menciptakan. Apakah Allah ciptakan? Ya terserah Allah. Intinya itu mungkin. Jadi Allah menciptakan perkara itu atau enggak menciptakan, itu namanya jaiz. Zaid sakit, dipikir masuk akal, mungkin itu. Allah mampu nggak menjadikan Zaid sakit sekarang? Mampu, ya udah. Tapi Zaid nggak sakit kan? Berarti Allah nggak menentukan Zaid sakit hari ini. Tapi mampu nggak Allah? Mampu, itulah. Fi'lu kulli mumkinin au tarku. Allah mengerjakan perkara yang mungkin atau nggak mengerjakan, terserah Allah. Membuat Zaid sehat atau Zaid sakit itu terserah Allah. Jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Nah, walakin yajibu 'alal 'abdi wallahu a'lam bissawab, itu sudah ada rekamannya insyaallah. Walakin yajibu 'alal 'abdi an ya'taqida itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.